مرحبا أهلا النوادي. Ada tuduhan-tuduhan. Ada saya punya kitab ditulis oleh ulama Saudi Arabia, yang dimana itu jadi satu kitab. Memang ini gak pantas seorang doktor nulis kitab semacam ini. Di situ ditulis tentang para sufi. Jadi saya belinya tidak sengaja, saya download ya, bukan beli PDF. Saya pikirnya ini biografi para sufi. Ternyata dibaca fitnahan, tuduhan yang keji kepada para sufi. Nauzubillah min dzalik. Di antara tuduhan yang sangat serius bagi saya, serius dalam hukum Islam, berani menuduh bahwa golongan para sufi adalah golongan yang sesat, yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Di buku itu bukan satu orang sufi yang ditulis, banyak. Mana buktinya orang-orang sufi tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Kalaupun ada oknum, saya katakan oknum itu selalu ada, gak boleh digeneralisir semuanya. Antum harus paham, golongan sufi itulah orang-orang yang sangat meninggikan hukum syariat. Bahkan kita orang awam gak akan sanggup mengikuti fikihnya mereka. Al-Imam Abu Hasan An-Nadwi mengatakan ada fiqhul fuqaha, ada fiqhul asfiya. Fikihnya para fuqaha yang 4 mazhab tadi, itu memang dikhususkan kepada orang awam, bukan orang-orang khususul khusus atau khawasul khawas. Saya ambil contoh ya, fikihnya orang sufi. Ini juga membantah tuduhan dari buku itu. Ya, ditulis oleh salah seorang doktor yang menuduh orang-orang sufi itu sesat, menyimpang, tidak mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tuduhan serius. Ini nanti pertanggungjawaban di yaumil kiamah. Ngeri. Ini orang-orang sufi, orang-orang, Masya Allah, fikihnya kita gak ada apa-apanya. Contoh ya, zakatnya mereka, zakat ternak. Kalau kita kan berapa puluh keluar satu. Kalau mereka semuanya zakat. Mau 30 ekor, ya zakatnya 30 ekor itu. Karena bagi mereka semua haknya Allah. Kita gak punya hak. Makanya tradisi orang-orang sufi terdahulu disalahpahami nih. Kelihatan semua miskin. Betul tidak? Konotasinya pakaian compang-camping. Itu sebenarnya apa? Harta mereka sudah infakkan di jalan Allah seluruhnya. Gak pakai 2,5%. Bisa ikut itu? Gak bisa. Hatta yang nulis buku itu juga gak bisa. Hukum orang ketika sholat kemudian menguap dalam fikih fuqaha makruh. Ditanya kepada yang nanya Imam Ahmad kepada salah satu tokoh sufi, hukum menguap ketika sholat, lagi sholat. Kata sufi ini, kalau mazhab kalian makruh, kalau mazhab kami hukum mati. Kisos. Karena itu hamba kurang ajar, di hadapan Allah dia berani menguap, sedangkan di hadapan raja manusia dia gak berani menguap. Kurang ajar dia, hukum mati. Pingsan Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya fikih mereka di atas. Mereka masuk toilet, itu di dalam kitab Tanbihul Al-Muqtarrin ya, Al-Imam Syekh Abu Habib Sya'rani menulis, para sufi kalau masuk toilet, baju itu sudah gak bisa digunakan untuk sholat. Mereka harus ganti baju baru. Padahal tidak kena najis ya, mereka sudah berhati-hati. Tapi tidak layak baju yang masuk toilet kemudian digunakan untuk sholat. Tapi kalau fuqaha kan boleh, selama tidak kena najis. Itu fikihnya sufi. Jadi sangat salah sekali orang-orang sufi itu teledor dalam masalah justru mereka fikihnya di atas, ilmu kalamnya di atas. Imam Ghazali mengakui, saya belajar ilmu kalam. Ternyata yang bisa menyampaikan kepada Allah secara cepat itu ilmu kalam versinya sufi. Karena pendekatannya bukan dengan akal saja, tapi pendekatan dengan hati. Dan hati itu paling cepat usul kepada Allah dan Rasul Muhammad SAW.
itu para sufi. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani seorang sufi dan pemegang syariat sangat kuat. Kalau ada mengatasnamakan thariqah Al-Qadiriyah kemudian tidak sholat 5 waktu, dusta atas nama tarekat itu. Kenapa? Syekh Abdul Qadir Jailani dinyatakan oleh para ulama kana yatamassaku bi qawanini syariati. Beliau adalah orang yang paling teguh memegang undang-undang syariat. Paling teguh. Itu kata Ibn Hajar Al-Asqalani. Bahkan beliau pesankan wasiat kepada anaknya, ya bunayya tir ilal haq bi janahai alkitab was sunnah. Wahai anakku, terbanglah menuju kepada Allah yang maha benar dengan 2 sayap, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu magalahnya Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Kailani atau Al-Jailani yang lahir tahun 470, wafat 561 Hijriah. Yang tidak asing bagi umat Islam di seluruh dunia ini. Hampir semua kenal, ya, baik di timur maupun di barat. Begitu juga pendapat Sayyidut Taifah Imam Junaid Al-Bughdadi yang lahir tahun 215, wafat 298 Hijriah. Beliau mengatakan begini, man fadh al-Qur'ana wa lam yaktub al-haditha fala yuktada bih fi hadzal amri lianna ilmana hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Siapa orang yang tidak pernah menghafal Al-Qur'an dan tidak pernah mencatat hadis Nabi, artinya tidak belajar, maka orang semacam ini gak boleh diikuti, gak boleh diangkat menjadi guru, apalagi mursyid, kata beliau. Sebab dalam perkara ini ilmu kami, yaitu ilmu para sufi, semuanya terikat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam pendapat yang lain beliau mengatakan at-turuq kulluha masdudah alal khalqi illa ala man iktafa athar ar-rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua jalan kebaikan kepada makhluk ini tertutup kecuali mengikuti jejak langkah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam makalah yang lain beliau mengatakan tariquna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Tarekat kami ini diikat dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi itu fitnah semuanya. Fitnah. Itu. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan dalam satu makalah beliau, ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa wa arju an akuna qad amiltuha. Tidak ada satu sunnah Rasul yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melainkan saya berharap semuanya pernah saya amalkan. Itu ucapan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Hanya satu yang beliau gak sempat amalkan. Ini beliau memang rambutnya gak bisa panjang, ya. Rambutnya gak bisa panjang. Sedangkan dalam riwayat hadis itu Nabi pernah dalam riwayat rambutnya panjang sampai di bahu. Satu itu saja yang belum disempat diamalkan. Subhanallah, karena sejak hidup menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di saat meninggal baru rambutnya tumbuh sampai ke pundak. Berarti semua sunnah sudah dikerjakan. Tuh. Nah itu bagaimana kita memperbaiki nama baik para sufi, ya. Ya, para sufi yang asli itu, saya bilang oknum itu di semua ulama ada. Sebenarnya mereka bukan ulama oknum. Ada mungkin yang keliru karena tidak sengaja, namanya manusia, bukan para nabi. Ya, sebagaimana Said Muhammad bin Ali al-Maliki menyebutkan ada seorang ulama dianggap sebagai ahli fikih. Di forum jamaah yang hadir sangat banyak, ada sesi tanya jawab. Ketika ditanya, beliau lagi bahas tentang bab jamak dan qasar salat. Salat duhur qasar jadi 2 rakaat boleh, salat asar. Ada yang nanya salat maghrib bisa qasar. Waktu itu beliau lupa atau bagaimana, beliau mengatakan salat maghrib boleh qasar. Ternyata ucapan ini jadi polemik. Lah, belum pernah ada salat maghrib qasar jadi 1 rakaat. Ternyata apa?
beliau tidak faham masalah itu, tapi karena malu sudah ada yang bertanya dan tidak menjawab, bagi beliau malu waktu itu, akhirnya beliau jawab. Tapi ternyata setelah itu beliau rujuk kembali. Cuma fatwa ini dipakai oleh orang-orang yang hadir. Jadi kosornya maghrib jadi 1 rakaat. Yang bahaya kosor subuh. Kalau 2 rakaat dikosor habis gak karena sholat. Nah ini tentang beberapa kajian mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan ba'da tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syai'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.